Wah, Apa ini, Mbah? sing Sepertinya ini keris ya teman-teman. Ya keris. tolak balak, Tolak bala. Tolak bala. santet, tolak tenun, tolak Tolak bala, tolak santet, tolak tenung. Subhanallah. yang salah-salah yang saya bicarakan tadi, mendal. Mental. Ya. Ini di kembunan noko tadi, noko ngadep. Sini ya, sini. Oh, sini, Mbah. Banyak ya kerisnya. Mbah ini. Tak tipik rongkone. Nggih, Mbah. Rongko. Jadi Mbah ini teman-teman menyatakan dia meyakini bahwa keris ini mampu untuk menolak bala, menolak santet, dan menolak ilmu tenung atau ilmu sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, masih banyak di sekitar kita orang-orang muslim yang beragama Islam, tapi mereka masih meyakini adanya benda-benda yang dianggap keramat. Benda-benda yang diyakini memiliki tuah-tuah tertentu atau diyakini memiliki keramat, teman-teman. Seperti keris misalkan, batu cincin, gunting. Bahkan teman-teman, di sebagian masyarakat kita ada yang meyakini gunting ini mampu menolak sihir ataupun gunting ini mampu menolak palasi. Terkadang teman-teman, bagi orang-orang yang memiliki anaknya yang masih kecil, ibu-ibu hamil, itu biasanya bagi mereka yang meyakini itu selalu membawa gunting kemana-mana. Katanya untuk menolak bala, agar jangan sampai diganggu oleh makhluk gaib. Subhanallah, keyakinan-keyakinan ini disebut dengan keyakinan dinamisme. Sebelum masuknya agama di Nusantara ini, sudah ada keyakinan seperti animisme dan dinamisme. Barulah masuknya agama seperti agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, teman-teman. Seperti di dalam video ini teman-teman. Video ini tayang di channel YouTube-nya Gus Soleh Pati. Saya tidak tahu apakah beliau ini benaran anak seorang kiai atau Gus ini hanya gelar semata, hanya panggilan semata. Seperti yang kemarin yang pernah kita bahas juga, Gus Samsudin Jadab. Oke, di dalam video ini teman-teman, Gus Soleh Pati ini menayangkan video seorang kakek-kakek yang sedang memperagakan benda-benda pusakanya seperti keris. Oke, langsung saja. Mari kita simak teman-teman. Wah, Apa ini, Mbah? singker, Oke. tolak balak, Tolak bala. tolak santet, tolak tenun, Wah. tolak orang salah-salah yang saya bicarakan tadi, mendal. Ya. Ini di kembunan noko tadi, noko ngadep. Rongko. Sini ya, sini. Oh, sini, Mbah. Banyak ya teman-teman kerisnya. Tak tipik rongkone. Nggih, Mbah. Rongko. Jadi kakek ini teman-teman menjelaskan bahwa barang siapa yang memegang keris ini, maka keris ini mampu menolak bala, mampu menolak santet, mampu menolak tenung, sihir. Bahkan dia menyatakan mampu menolak orang yang salah-salah, artinya orang yang tidak baik. Luar biasa. Keyakinan-keyakinan ini teman-teman masih banyak berada di sekitar kita. Masih banyak umat Islam yang meyakini perkara-perkara seperti tadi. Mereka meyakini adanya benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan-kekuatan khusus, tuah-tuah tertentu. Terkadang teman-teman mereka sengaja menyimpan keris di dalam rumahnya dengan tujuan agar selamat rumahnya dari mara bahaya. Subhanallah, bahkan teman-teman, di sebagian masyarakat lain, mereka sengaja menanam benda pusaka di pondasi rumahnya. Sebelum rumah itu dibangun, teman-teman, sengaja itu dikubur di tengah-tengah rumah ataupun di pondasinya, seperti benda keris, paku, dianggap agar jangan adanya mara bahaya untuk rumah mereka. Mereka menganggap sebagai pelindung rumah mereka. Bahkan di suatu daerah, teman-teman, mereka meyakini adanya kekuatan gaib pada sepatu kuda. Pada sepatu kuda, teman-teman. Sepatu kuda ini digantungkan di atas pintu-pintu mereka. Agar
menolak bahaya juga. Ini semua adalah kesyirikan, teman-teman. Ini apa, Bang? Ini namanya Apa? termasuk ini melati runcing. Melati runcing. Jadi setiap kerisnya memiliki nama, teman-teman. Dan keris ini namanya melati runcing. Oke? Rezeki tambah terus. Wow. Subhanallah. Tapi tidak nyambut gawe lah ya. Ya, harus nyambut gawe. Tapi yang menentukan Allah. Nggih. Nyambut. Yang menentukan Allah. Tapi meyakini keris ini mampu menarik rezeki. Tapi yang menentukan Allah. Ini gimana tuh, Mbah? Kayak kami gelepung, Allah gak nentokno gak iso. Nggih. Tapi ini syarat megang ini pasti kaya. Pasti kaya. Jelas sekali, teman-teman. Dia menyatakan barang siapa yang memegang keris ini pasti kaya. Subhanallah. Kita tahu, teman-teman, seluruh umat Islam tahu bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Lalu kalau kita tahu, kenapa kita masih saja menggantungkan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kesaktian seperti tadi? Tidak akan ada manfaatnya. Hanya kita akan mendapatkan murka dari Allah. Kalau kita ingin kaya, sahabatku semua, usaha yang dapat kita lakukan adalah rajin-rajin bekerja dan banyak menabung, serta perbanyak berdoa kepada Allah. Ikhtiar harus beriringan dengan doa, teman-teman. Dan jangan lupa berbanyak bersedekah. Oke, bukan berburu benda-benda pusaka dan meyakini benda-benda pusaka ini bisa mendatangkan kebaikan atau dapat menolak mudarat, mendatangkan rezeki melimpah. Subhanallah, ini adalah kesyirikan akbar. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Saya dapat sertifikat. Sertifikat. Ya, ijazah dari Allah. Dapat sertifikat dan ijazah langsung dari Allah. Luar biasa kakek ini. Saya nggak percaya sama orang bicara-bicara sing getabrus. Saya nggak percaya. Yang saya percaya Allah. Dia hanya percaya Allah. Maaf, saya bicara untuk kedinasan. Kedinasan. Tidak pamer. Tidak Cuma pamer. saya kedinasan yang saya jalankan. Jadi teman-teman, kakek ini dia mengaku sedang jalankan kedinasan. Artinya beliau ini sedang dinas, teman-teman. Dia hanya percaya kepada Allah, katanya, teman-teman. Tapi masih menggantungkan kepada benda-benda pusaka. Dan dia mengaku bahwa dia mendapatkan sertifikat ijazah langsung dari Allah. Saya sudah pegang peranan. Agama apapun saya pegang. Wow. Jadi ageman. Agama itu ageman. Untuk kepercayaan tujuan Allah. Bukan untuk oncar-oncoran. Dia mengaku sudah memegang semua agama, teman-teman. Jadi semua agama itu menurut kakek ini tujuannya hanya Allah. Parah juga keyakinan beliau. Syirik itu, teman-teman, adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah, yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah, akan kekal kita di dalam neraka. Bagi teman-teman yang pernah, mungkin ada teman-teman yang tidak sengaja ataupun yang sengaja yang melakukan ritual-ritual kesyirikan, seperti meyakini adanya benda-benda yang memiliki kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat, yang mampu menolak mudarat, meyakini adanya kekuatan pada batu cincin misalkan, atau kepada keris-keris tadi, maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Memohonlah kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa Anda yang pernah melakukan kesyirikan ini. Tinggalkan semua bentuk kesyirikan, murnikan ibadah hanya untuk Allah semata, teman-teman. Oke, sekarang mari kita simak pernyataan dari Ustadz Muhammad Faizar. Budaya kita sendiri, ya harusnya kita memperlakukan keris ini layaknya benda biasa, bukan seperti layaknya benda yang memiliki tuah-tuah tertentu. Benar. Keris ini benda karomah. Karomah itu Allah berikan hanya kepada hambanya Manusia. yang bertakwa, bukan kepada benda. Kan jelas, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah itu tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih.
Cirinya apa? Cirinya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman, tauhidnya benar, tauhidnya lurus, bertakwa kepada Allah. Kan dua ini yang menjadi syarat orang itu mendapatkan gelar wali Allah dan mendapatkan karomah. Nah, bukan dari keris-keris semacam. Jadi jelas ya teman-teman, Ustadz Faizar menyatakan perlakukanlah keris ini selayaknya bagaimana kita harus melakukannya. Keris ini adalah benda kebudayaan kita, benda sejarah kita. Ya perlakukanlah selayaknya, kita hargai bagaimana seninya, sejarahnya. Bukan kita yakini bahwa keris ini memiliki kemampuan-kemampuan gaib. Seperti ada khodam di dalamnya, dikasih makan, diberi asap setiap malam, atau pada malam-malam tertentu dilumuri dengan minyak-minyak tertentu, diasapi dengan kemeyan, diberi makan bunga. Ini ngapain? Jadi yang masih memiliki keyakinan seperti ini waras lah ya teman-teman. Masa iya benda mati memiliki kemampuan-kemampuan khusus, diberi makan, diasapi, dimeyani, bahkan itu teman-teman terkadang benda pusakanya dikafani teman-teman, dibuatkan tempat khususnya. Macam tak betul je budak ni. Jangankan mendapatkan manfaat atas tindakan yang kita lakukan kepada benda-benda yang kita yakini memiliki kekuatan gaib tersebut teman-teman. Dengan cara mengasapinya, memberinya makan, memandikannya. Jangankan kita mendapatkan manfaat, malah kita mendapat murka dari Allah teman-teman. Dan yang lebih parahnya teman-teman, itu setan-setan suka dengan apa yang kita lakukan. Sehingga mereka sebagian dari kalangan bangsa jin, setan-setan dari kalangan bangsa jin masuk ke dalam benda pusaka tersebut. Akhirnya kitalah yang diganggunya teman-teman. Kitalah yang disesatkannya, diganggunya, bisa menjadi penyakit bagi tubuh kita dan jiwa kita teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآن الله في السلم كافة